Sehari setelah niat baik, Rusia gempur Pulau Ular dengan bom fosfor. Tentara Ukraina menuduh Rusia melakukan serangan menggunakan amunisi fosfor pembakar di Pulau Ular hanya sehari setelah Moskow menarik pasukannya dari singkapan berbatu di Laut Hitam. Dua serangan mendadak jet tempur Su-30 Rusia yang menjatuhkan bom fosfor diterbangkan di atas pulau dari semenanjung Crimea yang dikuasai Rusia. Panglima Tentara Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan di Telegram pada hari Jumat. Hari ini sekitar pukul 18.00, pesawat Su-30 Angkatan Udara Rusia dua kali melakukan serangan dengan bom fosfor di Pulau Zmeny, kata tentara Ukraina dalam sebuah pernyataan menggunakan nama lain untuk Pulau Ular. Kementerian Pertahanan Rusia menggambarkan penarikannya dari pulau itu pada hari Kamis sebagai sikap niat baik yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak akan mengganggu upaya PBB untuk mengatur ekspor biji-bijian yang dilindungi dari pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Tentara Ukraina pada hari Jumat menuduh Rusia tidak dapat menghormati bahkan pernyataan mereka sendiri. Rekaman video yang menyertai pernyataan Ukraina menunjukkan sebuah pesawat menjatuhkan amunisi setidaknya 2 kali di Pulau Ular, setidaknya 2 kali di pulau itu, dan apa yang tampak seperti garis-garis putih muncul di atasnya. Senjata fosfor yang meninggalkan jejak putih khas di langit adalah senjata pembakar yang penggunaannya terhadap warga sipil dilarang berdasarkan konvensi internasional, tapi diizinkan untuk sasaran militer. Ukraina telah menuduh Rusia menggunakan bom fosfor beberapa kali sejak menginvasi pada akhir Februari, termasuk di wilayah sipil, tuduhan yang dibantah Moskow. Ukraina telah mengklaim bahwa personel militer Rusia terpaksa mundur dari pulau itu setelah berada di bawah rentetan tembakan artileri dan rudal. Pulau Ular terletak di lepas pantai Ukraina sekitar 35 km atau 22 mil dari delta Danube dan sudah menjadi daerah militer terbatas sebagai pos perbatasan Ukraina sebelum perang dimulai. Sejak 24 Februari lalu hingga sekarang perang Rusia versus Ukraina terus terjadi. Dan kapan sebenarnya perang Rusia versus Ukraina ini akan berakhir? Serta bagaimana skenario penyelesaian dari konflik yang makin memanas ini? Dilansir dari Al Jazeera, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan bahwa perang Rusia versus Ukraina ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Diketahui bahwa saat ini Rusia telah merebut hampir semua provinsi Luhansk dan kemungkinan akan melanjutkan upayanya hingga menguasai Provinsi Donetsk. Dan pada hari Rabu 29 Juni 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak ada gunanya menetapkan tanggal akhir dalam invasinya ke Ukraina. Mantan Letnan Jenderal Yunani dan NATO Konstantinos Loukopoulos pun memberikan komentarnya tentang skenario penyelesaian yang mungkin terjadi. Perang berakhir baik ketika satu pihak berhasil memaksakan kehendaknya pada pihak lain terlebih dahulu di lapangan dan kemudian di meja perundingan, atau ketika kedua belah pihak menginginkan kompromi daripada berperang karena biayanya terus-menerus melebihi konsensi apapun untuk menemukan yang disebut kesamaan, kata Loukopoulos. Loukopoulos kembali menambahkan, meskipun demikian, akhir yang segera tampaknya tidak terbayangkan. Mantan Letnan Jenderal Yunani dan NATO itu kembali menyatakan bahwa akhir perang Rusia versus Ukraina ini masih belum berakhir. Saya sepenuhnya yakin bahwa akhir perang tidak akan segera terjadi. Hal ini menunjuk pada satu faktor penting, Rusia di mana memiliki inisiatif politik strategis dan operasional taktis. Sementara Ukraina dan aliansi Barat makin bereaksi, beber Loukopoulos. Situasi saat ini juga menunjukkan pertarungan yang berkepanjangan, mengingat hilangnya wilayah yang signifikan yang diderita Ukraina dalam beberapa pekan terakhir di timur, setengah dari wilayah Donetsk dan hampir semua wilayah Luhansk, di samping keuntungan awal Rusia di selatan. Beberapa analis mengatakan Kiev akan kekurangan pengaruh jika memasuki negosiasi perdamaian sekarang. Dengan hasilnya kemungkinan menjadi perdamaian seperti yang didiktekan secara eksklusif oleh Moskow. Profesor Strategis dan Keamanan di Universitas Exeter, Jamie Say pun memberikan komentarnya. Rusia mungkin percaya bahwa mereka memiliki keuntungan untuk saat ini dan maju di Donbas meskipun lambat. Selain itu, skenario seperti itu tidak dapat dibenarkan secara politik bagi pemimpin Ukraina. Volodymyr Zelensky, karena hal itu akan menjadikannya presiden yang tidak hanya kalah perang tetapi juga sebagian besar negaranya. Demikian ucap Jamie C. Perang Rusia dengan Ukraina makin meluas, kini hubungan Amerika dan China memanas. Perang antara Rusia dengan Ukraina kini bukan hanya menjadi urusan kedua negara saja, namun jadi masalah bagi banyak negara. Amerika Serikat jadi salah satu negara yang aktif terlibat dalam perang di Ukraina melawan Rusia. Walaupun Amerika Serikat tidak turun langsung dalam perang, namun sanksi dan bantuannya ke Ukraina membuat Rusia geram. Setelah hubungan Amerika Serikat dengan Rusia terus memanas, kini AS juga mengancam China. Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 5 perusahaan China ke daftar hitam perdagangan pada hari Selasa 28 Juni 2022.
2022 karena diduga mendukung pangkalan industri militer dan pertahanan Rusia saat Moskow melakukan invasinya ke Ukraina. Dilansir dari Reuters Jumat 1 Juni 2022, para pejabat AS telah memperingatkan konsekuensi termasuk sanksi jika China menawarkan dukungan material untuk upaya perang Rusia. Tetapi secara konsisten mengatakan mereka belum mendeteksi dukungan militer dan ekonomi China yang terbuka dari Moskow. Sementara itu, AS dan sekutunya telah sepakat untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi yang disebut Moskow sebagai operasi khusus dengan memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan dan oligarki Rusia, serta menambahkan lainnya ke daftar hitam perdagangan. Namun, China telah menolak untuk mengutuk tindakan Rusia dan telah mengkritik sanksi Barat terhadap Moskow. Beijing juga mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan bantuan militer ke Rusia atau Ukraina, tetapi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak perusahaannya.